Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Utara mencatat ada 9 wilayah kabupaten kota yang mengalami dampak cuaca buruk. Wilayah-wilayah tersebut mengalami banjir maupun tanah longsor. Wilayah tersebut adalah Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Mandailing Natal. Bencana banjir dan longsor melanda 9 kabupaten kota di Sumatera Utara. Akses jalan di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sibolga masih lumpuh. Sementara akses internet dan telepon juga terganggu. Menanganinya bagaimana? Kita akan bahas bersama dengan Kabid Penanganan Darurat BPBD Sumut, Yuyun Karseno. Assalamualaikum, selamat malam Bu Yuyun. Ya, selamat malam. Bu Yun, dengan 9 kabupaten kota terdampak di Sumatera Utara, banjir dan tanah longsor. Bagaimana data korban yang terdampak, Bu Yuyun? Baik dari total 9 kabupaten yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor, itu ada 87 yang terdiri dari meninggal dunia 24 orang, hilang 5, dan luka-luka 58 orang, Mas. Hmm. Untuk informasi yang 13 orang dikabarkan meninggal di Tapanuli Selatan itu bagaimana, Bu Yuyun? Eh, sudah sudah ditemukan semua. Hmm. Total sore tadi yang di Tapanuli Selatan itu ada 15, Mas. Hmm. Ini seluruh daerah yang terdampak pendataannya terkendala atau bagaimana sekarang kondisi lokasinya di sana? Yang jelas masih terkendala karena hujan tidak berhenti sampai ini malam dan personil juga kurang dan menuju ke lokasi yang terdampak juga terganggu karena longsoran, Mas. Yang paling parah terdampak wilayah mana saja dari 9 kabupaten kota, Bu Yun? Yang paling banyak terdampak itu di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah itu Tapanuli Tengah terdampaknya luar biasa, namun sampai sekarang Tapanuli Tengah dan Sibolga itu terisolir. Tidak bisa kita melakukan komunikasi dan di sana lampu mati dari kemarin. Menuju ke Tapanuli Tengah dan Sibolga juga tidak ada akses darat, Mas, yang ada dari udara. Itu pun dari udara karena cuaca sekarang tidak mendukung. Jadi bagaimana untuk mengupayakan terutama bantuan bagi warga yang terdampak di Tapanuli Tengah dan juga Sibolga sepanjang hari Rabu ini, upayanya seperti apa, Bu Yun? Masyarakat untuk menuju akses jalan dari Sidimpuan ke Tapanuli Tengah itu ada beberapa titik longsoran. Ada 4 titik longsoran untuk menuju kita nyebrang ke perbatasan saja. Lain lagi dari perbatasan itu menuju kota Sibolga maupun ke Tapteng, Mas. Oke. Nah, teman-teman masyarakat yang ada di kota Sibolga dan Tapanuli Tengah itu berusaha untuk membersihkan material longsor. Begitu juga yang dari Sidimpuan dan Tapsel. Ini Tapanuli Tengah termasuk 4 korban meninggal. Jadi data dari BPBD seluruh wilayah, 9 wilayah ini meninggal 4 orang data seluruhnya yang sudah dikantongi. Tidak, itu yang di Tapanuli Tengah aja ada 4 yang meninggal dunia. Untuk total akumulasi sejauh ini dari 9 wilayah ada berapa jadi total yang meninggal dunia, informasi pendataan dari BPBD? Sampai malam ini kita sudah mendata 24 yang meninggal dunia. 24? 24 orang meninggal dunia, hilang 5 orang, Mas. Untuk yang 5 orang di wilayah mana saja tadi, Bu Yun? Yang 5 orang ini di daerah Taput. Bu Yun, untuk esok hari pencarian korban termasuk bagaimana untuk distribusi bantuan, upaya apa yang dilakukan pertama kali? Untuk kita semuanya sini sudah standby bantuan ke Sibolga dan Tapteng.
namun karena putus total, nggak ada lagi akses, Mas. Sampai sekarang kita tidak bisa melakukan komunikasi kepada masyarakat, kepada teman-teman yang ada di Sibolga dan Tapteng. Eh, Mudah-mudahan besok cuaca baik, Amin. akan dilakukan penerbangan melalui heli, dan juga kalau cuaca bagus akan ada kapal yang mendarat di Sibolga. Begitu, Mas. Jadi sebetulnya untuk pesawat dan juga heli sudah disiagakan ya Bu di Sumatera Utara? Sudah, namun terkendala dengan cuaca, begitu, Mas. Tapi jalur darat juga masih terus diupayakan untuk dibuka aksesnya. Tadi kami lihat liputannya beberapa wilayah terisolir diupayakan untuk dibuka aksesnya Bu. Iya, ini masih semua jalan itu penuh dengan alat berat. Tadi kami kemarin kami ada di Tapanuli Utara mau ke Sibolga, namun karena memang tidak ada akses lagi, sehingga kami memutar arah menuju ke Tapsel ini melalui Jalan Pangaribuan. Oke. Di situ aja kami menemukan kami terkendala ada 4 titik longsor sampai ke Sidimpuan ini, Mas. Upaya segera dilakukan esok hari mulai diharapkan bisa menjangkau korban yang saat ini membutuhkan karena masih terisolir beberapa wilayah tadi yang disebutkan. Terima kasih Bu Yuyun Karseno, Kabid Penanganan Darurat BPBD Sumatera Utara telah menyampaikan informasi di program Kompas Malam hari ini. Baik. Terima kasih, Mas. Selamat malam.